Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Hujubiyadi qalatilati adrikni. Pernahkah Anda dikhianati dan diinjak-injak oleh orang yang masih memiliki ikatan darah sendiri? Hari itu di depan surat sertifikat rumah dan tanah peninggalan almarhum orang tua kami, saudara ipar saya tersenyum culas. Dia dengan nada sombong, dengan suara yang ditinggikan di depan seluruh keluarga, dia melempar beberapa lembar kertas nota hutang ke atas meja. Kamu itu punya hutang banyak. Orang yang bangkrut dan miskin sepertimu tidak berhak dapat harta warisan ini. Biar bagianmu saya yang ambil untuk menutupi hutang-hutangmu dan mengurus keluarga ini. Saya berdiri terpaku, aku waris yang menjadi satu-satunya harapan saya untuk bangkit dan menyambung hidup anak-anak direbut secara paksa dan serakah hanya karena situasi ekonomi kami sedang berada di titik rendah. Tidak ada saudara yang membela, semua diam karena takut pada ipar yang merasa paling kaya dan berkuasa di keluarga. Banyak banget, saya juga ngelihat begitu dan ngerasain orang sok berkuasa banget, sok punya banget. Padahal dulu waktu miskin datang-datang minta-minta duit. Ada duit 5.000, ada duit 5.000 setiap pagi gitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya kan sebelum peristiwa ini udah ngeliat tahun 80-an, 90-an itu orang yang bagaimana lu sok berkuasa, jatuh, kagak bangun lagi, sampai mati kagak bangun lagi, hidup bedaksa. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, mungkin kebanyakan dosa sama saudara-saudaranya kali begitu. Saya lihat sendiri itu, ya Allah kasihan ngelihatnya. Mungkin karena saya baru ngelihat jadi saya kasihan. Pas saya diceritain mah perbuatan di masa-masa lalu, ya Allah emang udah wajar dia dapetin kayak gitu. Makanya ketika tahun ini, tahun-tahun sekarang ini, tahun 2000-an ini, ngelihat orang kayak gitu, dalam hati saya, apakah akan terulang peristiwa yang pernah saya lihat dulu? Benar-benar manusia ini. Tapi mereka lupa satu hal, orang yang dijalimi dan tidak punya daya apa-apa lagi di dunia masih punya penguasa semesta alam. Orang kayak kita kalau nggak berharap sama Allah, berharap sama siapa lagi? Koneksi nggak punya, harta nggak punya, itulah pentingnya kita punya Allah, pentingnya kita punya Tuhan, pentingnya kita beribadah, pentingnya kita mendekatkan diri pada Allah. Ta'aruf ilallahi birroha, ya arif kafi sidra. Deket-deketin, kenalin. Sering-sering deket, wajib deket-deket kepada Allah. Ketika kamu senang, nanti kalau kamu susah, Allah juga dekat kepadamu. Malam itu dengan air mata menetes di atas sejadah, saya tidak membalas dengan dendam atau caci maki. Saya hanya menyerahkan kejoliman mereka lewat amalan sholawat. Kita ngarep-ngarep warisan itu malah direbut sama dia. Dan dalam waktu yang tidak disangka-sangka Allah menunjukkan keadilannya dengan cara yang begitu mengerikan sekaligus ajaib. Kisah ini simak agar kita bisa belajar. Jangan pernah semena-mena pada orang-orang yang tidak punya apa-apa. Sebab doanya bisa meruntuhkan kesombongan setinggi langit. Lah doa orang yang dijolimi itu dikabulkan. Udah banyak banget saya ngelihat dari orang yang gak punya apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apalagi orang yang berselawat. Kisah pedih ini bermula saat usaha saya mengalami kebangkrutan total. Hutang penutup modal menumpuk. Kehidupan kami serba kekurangan, bahkan untuk makan sehari-hari pun kami harus menghemat setengah mati. Di tengah kondisi sulit itu, almarhum ayah saya berpulang ke rahmatullah. Beliau meninggalkan sebuah rumah tua dan sebidang tanah yang menurut hukum syariah dan hukum negara sebagian adalah hak saya secara sah. Saya berharap dari bagian warisan itu yang tidak seberapa itu saya bisa membayar sisa-sisa hutang dan mulai usaha kecil-kecilan lagi. Namun niat baik itu berubah menjadi mimpi buruk di hari musyawarah keluarga. Saudara ipar saya, suami dari kakak tertua saya yang selama ini merasa paling dominan karena merasa beruang, merasa beruang, bisa mengaum kalau gitu dong. Merasa punya duit. Saya juga ngelihat sendiri di sekitar saya ada orang yang merasa punya, merasa berkuasa, akhirnya ngusruk. Udah ngelihat sendiri karena dulu saya udah ngelihat tahun 80-an yang kayak begitu, bukan sekali dua kali, begitu ngelihat lagi sekarang ini kayaknya bakalan kejadian lagi nih. Bakalan udah beberapa kali nih saya lihatnya kayak gini nih. Memimpin diskusi bukannya membagi warisan secara adil, dia justru mengintimidasi saya. Dia membawa daftar utang-utang saya yang pernah dia ketahui, lalu memvonis bahwa saya tidak layak menerima warisan. Kalau tanah ini dijual dan uangnya dikasih ke kamu, paling cuma habis buat bayar utang dan tidak akan jadi apa-apa. Sebenarnya bayar utang dulu, nanti hidup kita jadi berkah kalau kita mau bayar. Kalau kita nggak mau bayar, nanti hidup kita jadi susah. Bayar utang dulu.
Mending hakmu diserahkan ke saya, biar saya yang kelola, katanya dengan tatapan merendahkan. Ada orang yang kayak begitu tuh, ada. Menantu yang kayak gitu ada. Orang saya udah ngeliat berkali-kali yang kayak gitu. Kakak saya hanya dia menunduk, tak berani menentang suaminya. Ketika saya berusaha membela diri bahwa itu adalah hak sah dari almarhum ayah, dia malah membentak dan mengancam akan memutus silaturahim serta mempermalukan nama saya ke semua kerabat jika saya melawan. Kalau kita punya utang, leher kita ini dijerat sama orang, dipegang kendali. Makanya usahakan, kalaupun lapar, jangan sampai punya utang dah. Jangan sampai, apalagi makanya hidup kita ini kita atur. Jangan sampai punya utang. Kadang-kadang kita ini kan, kalau lagi senang kita lupa pakai kartu ini, kartu itu, ujung-ujungnya malah terlibat utang piutang, minjol ini, minjol itu, naudzubillah. Akhirnya hidup kita dikendalin orang. Hari itu saya pulang dengan tangan kosong, dada terasa mau meledak dan air mata yang menetes di sepanjang jalan. Sampai di rumah, anak dan istri saya menangis melihat saya pulang dengan wajah hancur. Istri saya berbisik, "Sudah Pak, kalau memang itu diikhlasi secara paksa oleh mereka, biarkan, Allah tidak tidur." "Gusti mboten sare," katanya, saya dengar kawan-kawan saya ngomong begitu. Kata-kata istri saya seperti menyiram air sejuk ke hati saya yang terbakar amarah. Saya sadar, jika saya membalas dengan kekerasan atau amukan, saya hanya akan mengotori jiwa saya sendiri. Lah kalau kita punya utang, mau kita boleh apa? Kita dikendaliin orang, leher kita dijerat pakai rantai. Kita nggak bisa bikin apa-apa, kayak kebo dijerat hidungnya kan. Nurut aja. Malam itu di sepertiga malam yang sunyi, saya berwudu. Saya menggelar sejadah di sudut kamar yang sempit, menangis sesungkur di hadapan Allah. Setelah sholat, saya memegang tasbih dan saya fokus membaca salawat munjiat dan salawat naria dengan air mata yang tak henti mengalir. Ratusan hingga ribuan kali sholat itu membasahi bibir saya setiap malam. Hati saya yang tadinya penuh dendam dan rasa sakit perlahan-lahan berubah menjadi tenang dan ikhlas. Saya pasrahkan sepenuhnya, jika warisan itu memang rezeki saya, Allah pasti ganti dengan cara yang lebih mulia. Dulu saya pernah membaca orang, kalau memang membaca tulisan dan dengarkan. Kalau memang rezeki itu milik kita, nggak bakalan kemana-mana. Dalam hati saya, ya kalau nggak diambil mah ya nggak jadi milik kita. Ya sebenarnya itu salah pikiran saya. Salah. Kalau emang udah rezeki kita nggak bakalan kemana-mana. Kalau memang dia pergi, bukan rezeki kita namanya itu. Tidak perlu menunggu waktu yang lama. Kurang dari 3 bulan sejak kejadian penghinaan itu, keadilan Allah datang dengan cara yang sangat menjutkan. Bisnis utama yang selama ini ditua-tuakan dan dibangga-banggakan oleh ipar mendadak menghantam masalah hukum yang sangat berat. Kemitraannya putus, piutangnya macet total, dan dalam hitungan minggu dia terlilit hutang yang nilainya puluhan kali lipat lebih besar dari hutang saya. Rumah mewah yang ditempati terancam disita. Kesombongan yang dulu mancar di wajahnya runtuh seketika. Emang orang kudu digituin, kalau nggak mah jangan tobat. Dia tersudut dan berada di titik kehancuran yang sangat menakutkan. Namun keajaiban tidak berhenti di situ. Di saat ipar terpuruk, jalan rezeki saya justru terbuka dari pintu yang tidak pernah saya duga. Seorang kawan yang sudah belasan tahun tidak bertemu, mendadak datang mencari saya. Beliau menawarkan kerjasama proyek pengadaan barang dan memberi saya modal tanpa jaminan apapun. Saya juga begitu, pernah ngerasain tuh gitu. Lagi susah-susahnya banget kan, seolah-olah datang kawan dari langit. Dia ada aja jalan kerjasama. Usaha kecil berkembang begitu pesat dalam hitungan bulan. Hasil bersih dari proyek tersebut tidak hanya cukup untuk melunasi seluruh utang sampai ke rupiah terakhir, tapi juga memungkinkan saya membeli rumah kecil sekarang ya. Suatu sore, kakak tertua datang ke rumah sambil menangis-nangis. Dia memohon maaf atas kejaliman suaminya dulu dan berniat mengembalikan seluruh dokumen sertifikat warisan milik saya tanpa syarat apapun. Kalau udah jatuh, baru dah. Kalau nggak jatuh nggak minta maaf. Kayak racun aja. Saat saya bertemu dengan ipar saya kembali, tidak ada lagi tatapan merendahkan. Wajahnya pucat. Dia menunduk lesu dan meminta maaf dengan suara gemetar. Iyalah, kalau udah nggak berdaksa baru minta maaf. Kalau enggak masih sombong. Emang kalau kudu begitu. Saya menatapnya tanpa rasa dendam sedikit pun. Saya maafkannya saat itu juga. Karena saya tahu Allah telah beri pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Saudara semuanya, kisah ini adalah bukti bahwa kekuatan manusia itu ada batasnya. Tapi kuasa Allah itu tidak terbatas. Bagi kita yang sekarang mungkin sedang dijalimi oleh keluarga sendiri, ada tuh banyak banget tuh. Giliran kita ngarep-ngarep, diatur sama yang lebih tuaan, diambil. Bahkan ada yang ngatur, bayangin kakak diinjek. Ada yang kayak gitu, ada tuh. Ada, saya ngeliat sendiri dengan mata saya kepala sendiri. Hak-hak Anda dirampas atau diri Anda direndahkan hanya karena Anda sedang miskin, jangan pernah merasa sendirian. Innallaha
ma'as shabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar berusaha dan perbanyak mendekatkan diri kepada Allah dengan sholawat, dengan tahajud, sholat duha, bersedekah seberapa pun jumlahnya, sambung silaturahim, insya Allah hidup kita akan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan menjadi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli